Muhammadur Rasulullah, Muhammadun Habibullah, Muhammadun Safiyullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di KSM TV bersama saya Eka Ariyanti, dan pemateri hari ini yakni Ibu Nyai Dr. Hajah Khotimah Suryani MAG. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Mbak Eka. Bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah, sahabat KSM TV, beliau ini adalah pengasuh Pondok Pesantren Matholil Anwar Lamongan, dan beliau juga menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Baik sahabat KSM TV, kali ini kita akan membahas kajian dengan tema Puasa adalah Madrasah Akhlak, Refleksi untuk Gen Z. Cukup menarik ya, Bu Nyai? Kira-kira begitu Mbak. Baik, sepertinya sahabat KSM TV sudah tidak sabar untuk mendengar dan menyimak kajian dari Ibu Nyai Khotimah Suryani. Monggo untuk Bu Nyai, persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa KSM TV yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan semoga kita masih akan diketemukan oleh Allah dengan Ramadan yang akan datang dengan keadaan yang baik dan sehat pula. Amin ya rabbal alamin. Mbak Eka, tema kita adalah puasa sebagai madrasah. Sahabat KSM TV, izinkan saya untuk memulai dengan sebuah kisah nyata. Ada seorang mahasiswa yang bernama Umar. Umar ini sangat cerdas sekali, dia aktif, dan kalau diskusi kritis sekali. Nah, di suatu siang di bulan Ramadan, saat tubuh mulai lemas, dahaga, ia mengambil HP dan membukanya, terus ia membaca satu unggahan di medsos yang isinya berbeda pendapat dengannya. Awalnya ia biasa-biasa saja menanggapi unggahan tersebut. Namun semakin ia baca komentar-komentar itu, dadanya mulai memanas, ya, emosinya mulai naik, ya. Dalam keadaan yang lapar seperti itu, emosinya naik. Di waktu itu jarinya mulai mengetik, lalu ia menulis beberapa komentar-komentar yang panjang dengan tajam, argumentatif, dan menyudutkan. Nah, beberapa menit kemudian notifikasi pun berdatangan. Balasan pun muncul satu persatu, perdebatan pun semakin memanas. Di siang hari, ketika waktu sudah lemas badan, ya, karena sedang puasa, tapi berdebat dalam medsos itu. Tiba-tiba ia terdiam. Dalam diam itu ia teringat kalau ia lagi puasa. Dan kemudian ia juga teringat dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, asyamu junnatun fala yarfus wala yajhal wa inimru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaim. Yang artinya begini sahabat KSM, puasa adalah perisai. Jangan berkata kotor dan jangan bersikap bodoh atau emosional. Jika ada yang mengajak bertengkar atau mencaci, maka katakan, sesungguhnya aku sedang puasa. Nah, mahasiswa tersebut memandang hadis tersebut
seolah-olah hadis itu sedang berbicara tentang kolom-kolom komentar yang sedang ia isi. Nah, lalu ia menarik napas panjang, perlahan ia menghapus kalimat-kalimat komentar-komentarnya yang pedas ya, yang menjadikan orang emosi. Lalu dia menulis kepada teman-temannya, teman, kita semua sedang berpuasa. Mari kita berdiskusi dengan baik dan bijak. Nah, hari itu mahasiswa itu bukan mengalahkan siapa-siapa, tapi mengalahkan egonya sendiri. Dan mungkin inilah yang kemenangan yang sangat sulit karena mengalahkan egonya sendiri. Inilah makna puasa sebagai madrasah akhlak. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan bagi kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Nah, di sini jelas bahwa Allah menyuruh kita untuk berpuasa agar kita bertakwa. Nah, takwa di sini bukan hanya sekedar rasa takut. Takwa di sini adalah kesadaran sebelum bertindak. Seperti itu. Dan di era digital ini, kesadaran itu sangat mahal sekali. Begitu Mbak Eka. Mungkin itu sekedar gambaran puasa adalah sebagai madrasah akhlak. Seperti itu. Baik Bu Nyai. Di sini saya mau bertanya. Yang pertama, apakah puasa itu bisa menjadi sekolah karakter di dunia digital bagi Gen Z, Bu Nyai? Terima kasih Mbak Eka. Baiklah sahabat KSM TV dimanapun berada. Saya akan menjawab pertanyaan Mbak Eka. Nah, sangat relevan dan bisa sekali. Masalahnya kita hari ini adalah bukan karena kekurangan informasi, melainkan kekurangan pengendalian diri. Di media sosial biasanya orang itu bereaksi sebelum berpikir, mengetik sebelum merenung, berpikir panjang, langsung mengetik. Padahal Allah sudah mengingatkan dalam Al-Quran surat Qaf ayat 18 yang berbunyi, Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Yang artinya, tidak satu pun kata yang terucap kecuali dicatat oleh raqib dan atid. Nah, para pemirsa mungkin bertanya, di situ kan ayat di situ ada yalfidhu min qawlin, bukan yaktubu min kitabin, seperti itu kan. Tidak tulisan yang tertulis kan seperti itu. Apakah tulisan juga tercatat oleh raqib dan atid? Nah, kalau menurut saya tulisan itu adalah kata-kata yang dibekukan. Oleh karena itu tulisan itu pun akan dicatat oleh raqib dan atid. Komentar-komentar kita pun akan dicatat oleh raqib dan atid. Komentar kita baik atau tidak, seperti itu. Jadi sama saja. Jadi komentar kita di medsos atau omongan kita secara langsung itu sama saja. Nah, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Nah, puasa adalah melatih kita untuk tidak reaktif. Berhenti sejenak sebelum berbicara. Berpikir sebelum mengetik. Karena dengan berhenti sejenak itu akan melahirkan kebijaksanaan. Sahabat KSM TV yang berbahagia, izinkan saya untuk berbagi kisah satu lagi. Ada seorang mahasiswi tingkat akhir yang sedang menjalani ujian online di bulan Ramadan. Pada waktu ujian itu kameranya mati,
pengawas pun tidak ketat, grup WhatsApp kelas rame, teman-teman saling bertukar berbagi jawaban. Mahasiswa tersebut sebenarnya bisa saja ikut teman-temannya untuk berbagi jawaban. Tapi tiba-tiba ia teringat dengan satu hadis qudsi bahwa Allah berfirman, puasa itu adalah untukku, hanya untukku. Dan aku sendiri yang akan membalasnya. Seperti itu. Saat itu pun ia sadar bahwa dosen mungkin tidak tahu. Teman-temannya mungkin juga tidak tahu kalau saling mencontek gitu ya. Bahkan orang tua pun tidak melihat. Kalau mencontek ya aman-aman saja kan, tidak ada yang melihat seperti itu. Tapi dia ingat Allah Maha mengetahui seperti itu. Akhirnya mahasiswa tersebut memilih untuk mengerjakan ujian itu sendiri. Karena ujian itu kan untuk mengukur dirinya masing-masing, bukan diskusi kan. Kalau ujian terus hasilnya itu saling mencontek, itu kan berarti kan diskusi, bukan ujian. Seperti itu. Nah, mahasiswa tersebut memang nilainya tidak sempurna gitu kan. Namun hatinya terasa tenang. Dan ketenangan itu seringkali jauh lebih mahal daripada sekedar angka. Nah, pertanyaannya sekarang untuk kita, Mbak Eka dan juga pemirsa semua, kalau kita berada di posisi itu, apakah kita bisa tetap jujur? Nah, dari cerita di atas, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa puasa itu tidak hanya menahan lapar. Puasa itu melatih integritas. Integritas adalah tetap berbuat benar, jujur, meskipun tidak ada yang melihat. Dan itulah karakter yang dibutuhkan oleh Gen Z. Bukan hanya cerdas digital, tetapi juga matang secara spiritual. Itu seperti itu, Mbak. Terima kasih. Baik. Lalu pertanyaan yang kedua, Bu. Iya, monggo. Apa, Bu, tanda paling nyata bahwa puasa seseorang itu benar-benar membentuk akhlaknya? Terima kasih, Mbak Eka. Pemirsa KSM TV yang berbahagia, saya akan mencoba pertanyaan dari Mbak Eka. Apa tandanya? Tanda nyata bahwa puasa itu benar-benar membentuk akhlak seseorang. Tandanya adalah bukan ketika saat Ramadan ngaji, taraweh, terus berlapar-lapar, itu bukan itu. Tetapi tandanya adalah setelah Ramadan. Nah, setelah Ramadan itu akhlaknya itu berubah atau tidak? Karena akhlak itu tidak diumumkan, tapi akhlak itu terlihat. Kita langsung bisa melihat seseorang, bagaimana dia berbicara, bagaimana cara dia merespon kritik, bagaimana dia cara melakukan orang tuanya, bagaimana cara dia berteman dengan teman-temannya, dan di era digital seperti ini, bagaimana cara ia menggunakan medsos. Nah, ukurannya sangat sederhana sekali. Apakah setelah Ramadan kita lebih sabar, lebih santun, lebih jujur, lebih bijak dalam mengetik di medsos? Jika iya, maka puasa kita itu membekas dalam diri kita. Tapi jika tidak, ya, berarti mungkin yang berubah hanya jam makan saja, dari siang ganti malam, bukan dan belum karakter kita yang berubah. Jadi kesimpulannya seperti ini ya, Bu. Kalau kita lagi puasa, biasanya kan kegiatan atau perilaku kita itu terkadang baik di bulan Ramadan itu tadi. Iya. Terus setelah Ramadan kita harus berusaha untuk komitmen dengan sikap kita maupun perilaku kita tadi. Iya, betul, Mbak. Jadi
Kita lihat aja setelah Ramadan itu bagaimana, berubah atau tidak dengan sebelum Ramadan. Seperti itu. Baik, terima kasih. Sebelumnya mungkin ada closing statement dari Bu Nyai. Kayaknya sudah cukup, Mbak. Baik. Seperti itu. Ada satu lagi Bu pertanyaan. Oh iya. Monggo. Nggih. Jika Ramadan adalah sekolah karakter, apakah kita lulus dengan perubahan atau hanya lulus secara kalender saja? Baik, Mbak. Sahabat KSM TV yang berbahagia, saya mau menjawab closing pertanyaan dari Mbak Eka. Ramadan adalah pelatihan 30 hari. Allah melatih kita untuk menahan lapar, menahan amarah, menahan ego. Tetapi kelulusan Ramadan itu tidak diukur saat takbir berkumandang. Kelulusan itu diuji ketika kita kembali ke dunia nyata, kembali ke medsos, kembali ke godaan emosi. Apakah kita masih mudah untuk tersulut? Apakah kita lebih tenang? Apakah kita masih suka menyakiti dengan komentar-komentar kita di medsos? Ataukah lebih banyak diam? Karena kelulusan Ramadan bukan tentang tanggal, akan tetapi tentang transformasi. Semoga generasi Z bukan hanya generasi viral, tetapi juga generasi yang sadar bahwa setiap kata akan tercatat, setiap sikap bernilai, dan setiap puasa akan dimintai pertanggungjawaban. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Pertanyaan sudah terjawab semua. Baik sahabat KSM TV, dimanapun Anda berada, semoga apa yang disampaikan oleh Bu Nyai Khotimah Suryani tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya akhiri kajian pada hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Nyai Khotimah Suryani. Sama-sama, Mbak. Dan saya sendiri sebagai pemandu kajian pada hari ini ingin meminta maaf apabila ada salah kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.